Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Bapak Pak Dwi Cahyo Purnomo. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik kelas 4 tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Ya. Di sini Bapak akan menjelaskan subtema 1 muatan IPA atau ilmu pengetahuan alam sumber energi. Kita lanjut. Baik, kita baca dulu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Ya, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Energi merupakan suatu besaran yang tak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat dikonversi atau dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada sumber energi terbesar di bumi. Ada yang tahu sumber energi terbesar di bumi? Ya, benar ya, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi dan memiliki peran besar bagi kehidupan. Coba kita bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada matahari. Tentu bumi ini akan sangat gelap. Tanpa matahari, manusia tidak mungkin dapat beraktivitas, bahkan tidak mungkin ada makhluk yang dapat bertahan hidup tanpa matahari. Ya, coba kalau kita tidak ada matahari, yang ada gelap terus ya, otomatis tidak ada penerangan cahaya yang dapat menyinari bumi. Jadi alangkah bersyukurnya kita atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada manfaat energi matahari. Manfaat energi matahari bagi manusia di antaranya 1, sebagai pencahayaan alami di planet bumi. 2, untuk menguapkan air laut agar menghasilkan garam. 3, menguapkan air di permukaan bumi dalam proses siklus air. Dan yang keempat, untuk mempertahankan suhu atmosfer sehingga makhluk hidup nyaman tinggal di bumi. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sumber energi matahari. Kita lanjut ke manfaat energi matahari bagi hewan ya. Karena di bumi ini ada manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manfaatnya itu untuk menghangatkan tubuh hewan sehingga dapat bertahan hidup. Yang kedua, untuk membantu proses pencernaan makanan. Yang ketiga, untuk menjaga suhu tubuh hewan agar tetap stabil. Dan yang keempat, sebagai sumber penerangan sehingga hewan mudah mencari makan. Hampir sama seperti manusia, jadi sama-sama bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, manfaat energi matahari bagi tumbuhan, diantaranya yaitu untuk membantu proses fotosintesis. Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, selanjutnya fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen, membantu proses dalam pertumbuhan karena matahari menjadi sumber nutrisi terbaik bagi tumbuhan. Dan yang ketiga, memberi warna hijau pada tumbuhan serta membantu pertumbuhan bunga dan daun. Ya, sama seperti manusia ya. Jadi matahari itu gunanya juga untuk membantu pertumbuhan tulang pada manusia. Makanya kalau kalian sering lihat ada bayi yang dijemur di pagi hari, nah itu fungsinya adalah untuk menguatkan tulang-tulang si bayi yang baru lahir. Oke, kita lanjut. Perubahan bentuk energi. Nah, di sini kalian bisa lihat ada anak-anak sedang main layangan, kemudian ada perahu layar, kemudian ada kincir angin, dan yang terakhir ada terjun payung. Kira-kira ini perubahan bentuk energinya energi apa ya? Ya, energi angin. Bagus. Sekarang kita masuk perubahan bentuk energi angin. Energi angin termasuk benda yang dapat kita rasakan keberadaannya, namun tidak bisa kita lihat. Angin adalah udara yang bergerak. Energi angin dapat berubah menjadi energi gerak. Kemudian contohnya adalah yang tadi sudah digambarkan ya,
layang-layang bisa terbang dengan energi angin. Kemudian perahu layar juga dapat melaju karena dengan energi angin. Yang ketiga, terjun payung juga bisa memanfaatkan energi angin. Yang terakhir adalah kincir angin. Biasanya ini di pedesaan juga masih dipakai, dan terlebih juga di kota-kota di luar negeri juga ada ya. Kincir angin ini bisa untuk menyalakan listrik atau menyalurkan air yang ada di pedesaan. Saat ini energi angin banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Angin menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Di Tiongkok dan negeri Belanda memanfaatkan kincir angin untuk memompa air. Di negeri Belanda terdapat 1000 lebih kincir angin sehingga negeri Belanda disebut negara kincir angin. Ya, jadi karena saking banyaknya, kurang lebih ada 1000 kincir angin di negara Belanda, jadi disebutnya kincir angin. Yang di sana dimanfaatkan untuk memompa air untuk menyaluri air bersih untuk kebutuhan rumah tangga di sana. Oke, itu tadi penjelasan subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Terima kasih dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.